isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Ditangkap dalam arti proses gitu kan, ke hukum secara yang berlaku kan begitu. Kenapa kok harus saya ditangkap wong saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti ya sidang kasus Suginur dan Bambang Tri, di mana kali ini Suginur berkesempatan memberikan ya konferensi pers di depan awak media, dan ada hal yang kemudian menjadi ya semakin lucu di sini ketika Suginur mencoba untuk kemudian menghindar ya dengan mengatakan bahwa saya ini kan hanya orang mengundang narasumber. Ya, benar salahnya itu sebenarnya Bambang Tri yang tahu sepenuhnya yang harus bertanggung jawab. Ketika ada yang mau ditangkap, seharusnya maka Bambang Tri lah yang harus ditangkap, bukan saya. Inilah sebenarnya ya Suginur sepertinya sudah lelah dan mencoba untuk kemudian menghindar. Tapi untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana statement daripada Suginur ini. Mari kita simak. Tapi gini, saya tutup sebelum Pak Andika. Tolong catat nggih, Bapak-bapak nggih. Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya. Saya itu hanya ngundang narasumber, isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Ditangkap dalam arti proses gitu kan, ke hukum secara yang berlaku kan begitu. Kenapa kok harus saya ditangkap wong saya wartawan? Ibaratnya kan begitu ya, saya hanya mewawancara YouTuber. Nah, dan apalagi saya bukan yang pertama. Sebelum saya wawancarai sudah ada YouTuber yang lebih dulu mewawancarai dia gitu. Jadi itu intinya mau saya tekankan. Asli atau palsu ijazahnya Pak Jokowi, itu kan Mas Bambang Tri yang punya domain. Maaf, Anda jangan taklid buta sama saya. Kira-kira kalau saya punya pemikiran seperti ini, saya salah apa benar kira-kira? Coba, monggo wartawannya ini. Gimana kira-kira? Jangan sampai nanti wartawan kenal loh juga nih. Bisa ditangkap juga loh. Kan ini kan Mas Bambang Tri yang melakukan observasi ibarat dagangan, kan Mas Bambang Tri yang punya dagangan halal haramnya itu kan Mas Bambang Tri. Saya cuma ngundang gitu kan. Jadi kalau mau dipisahkan boleh sebenarnya. Jadi saya bukan Mas Bambang Tri bukan saya. Itu dua domain berbeda, dua prinsipal yang berbeda. Cuman saya ini ketiban awu panas koyo ngono. Iya, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Suginur. Nampak sekali bahwa Suginur di sini itu mau menghindar dari jeratan hukum. Ya, dengan jelas dan lantang Suginur mengatakan bahwa saya ini kan hanya mengundang narasumber. Ya, tidak ada urusan dengan asli ijazah atau palsu dengan Pak Jokowi. Sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab Bambang Tri sebagai orang yang kemudian menjadi narasumber ya dalam podcast itu. Kenapa saya yang harusnya kemudian juga ketiban masalahnya? Kenapa saya harus ditahan? Kenapa saya harus ditangkap? Ya, harusnya katanya kalau ada orang yang mau ditangkap ya harusnya Bambang Tri. Ya, inilah Suginur. Karena menurutnya bahwa yang namanya YouTuber itu mengundang orang, pertanggungjawaban isinya ya benar tidaknya apa yang disampaikan di dalamnya terkait dengan ijazah itu, apakah itu palsu, apakah itu asli dan sebagainya, tentu menjadi urusan narasumber. Nah, inilah Suginur. Ibaratnya ini jurus langkah 1000 daripada Suginur ini mencoba menghindar. Padahal kalau kita amati ya dari berbagai statement Suginur, ya ini kan sudah kontraproduktif. Karena dalam salah satu pernyataannya juga dia pernah mengatakan bahwa sebenarnya saya tak menduga bahwa Bambang Tri mau melakukan itu. Saya kira dia mau menolak, ya. Tapi ternyata dia mau. Nah, makanya dibimbing. Di lain kesempatan Suginur juga menyatakan bahwa sebenarnya saya berharap ijazah Pak Jokowi itu palsu, karena kalau itu asli maka tamatlah riwayatnya Bambang Tri.
Artinya bahwa Suginur ini nampak sepertinya sudah kebingungan ya, memberikan jawaban-jawaban terkait dengan ya situasi yang hari ini memang begitu melelahkan bagi dirinya. Bagaimana juga publik ini betul-betul disibukkan dengan situasi ya, karena begitu persidangan berlangsung ya, nampak begitu memanas di ruang sidang antara jaksa dan para kuasa hukum, dan sebaliknya antara jaksa dengan saksi ahli yang didatangkan oleh pihak Suginur, dan juga sebelumnya antara pengacara dengan ahli yang didatangkan oleh pihak jaksa. Terjadi sebuah debat yang sengit ya, saling menggali informasi. Dan di luar sidang juga demikian adanya. Setiap sesi-sesi persidangan selesai ya, para kuasa hukum ini juga menyampaikan konferensi pers akan situasi dan kondisi selama dalam persidangan. Dan memang nampak sekali bahwa di sidang kesekian ya, kalau tidak salah sudah sidang ke-12 ini semakin ya nampak ya bahwa Suginur sepertinya dan Bambang Tri ini akan dihukum. Ya, beberapa hari lalu juga Egy Sujana menyampaikan bahwa ya mengamati situasi dalam persidangan, menurutnya mungkin Suginur Bambang Tri ini bakal divonis. Dan terakhir ini ya Suginur pun kemudian membaca situasi itu, dan sepertinya dia ingin menegaskan dirinya bahwa sebenarnya dia bukanlah orang yang pertama melakukan ini. Dia pun hanya memandu. Dia pun hanya memanggil Bambang Tri sebagai narasumber. Seharusnya kalau mau ditangkap ya Bambang Tri saja yang ditangkap. Kenapa juga harus dirinya kemudian terseret? Nah, ini kan Suginur ini ngelas ya, dia mencoba menghindar dari situasi dan kondisi ya dakwaan yang menurutnya ini memang begitu pelik bagi dirinya. Sudah 4 bulan dia menjalani proses-proses yang menyulitkan ini, dan tentu ya kita hanya akan menunggu akan seperti apa nanti putusan pengadilan. Dan tentu para hakim sudah mengamati seluruh proses-proses yang terjadi, bagaimana sejumlah keterangan-keterangan daripada saksi ya, baik saksi fakta maupun saksi ahli, demikian pula bagaimana fakta-fakta di persidangan dan bagaimana perilaku terdakwa ya, tentu semuanya akan terpulang kepada hakim yang punya kewenangan dan otoritas penuh untuk kemudian memutus perkara ini. Kita hanya berharap ya bahwa ya secepatnya ada putusan yang bisa mengakhiri polemik ya hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi ini, yang betul-betul ini sudah menyita perhatian publik di luar sana. Banyak ya pandangan-pandangan yang pro kontra dari warganet, karena memang informasi ini betul-betul ya menghebohkan publik Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.